Nama saya Eklin Evalita Dana, NIM 18081003, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, Universitas Katolik de la Salle Manado. Ini saya akan membahas mengenai bimbingan konseling untuk penyesuaian diri siswa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penyesuaian diri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Schneider, penyesuaian diri adalah suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perubahan dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mengatasi ketegangan, frustasi, dan konflik secara sukses menghasilkan hubungan yang harmonis antara kebutuhannya dengan norma atau tuntunan lingkungan di mana dia hidup. Calhoun dan Asusela dalam Cita Ripa, penyesuaian diri adalah sebagai interaksi yang terjadi secara berkelanjutan dan juga memiliki suatu hubungan timbal balik yang sesuai antara diri sendiri dengan orang lain serta dengan lingkungannya. Diri sendiri yang dimaksud adalah suatu kesatuan dari tubuh, pikiran, perilaku, gagasan, dan perasaan dalam diri kita. Kemudian menurut Widya Ningsi dan Widya Rini, penyesuaian diri diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisir respon-respon sedemikian rupa sehingga dapat menggapai segala macam konflik dan kesulitan hidup serta frustasi dengan cara efisien. Adapun menurut Fahmi, penyesuaian diri adalah suatu proses dinamis terus-menerus yang bertujuan guna mengubah perilaku untuk mendapatkan hubungan yang serasi antara dirinya dengan lingkungannya. Menurut Satya Darajat, penyesuaian diri adalah kata yang menunjukkan keakraban, kedekatan, dan kesatuan kata. Penyesuaian diri dalam ilmu jiwa adalah proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah kelakuan agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dengan lingkungannya. Sekian pengertian penyesuaian diri yang telah dikemukakan oleh para ahli mengartikan bahwa penyesuaian diri adalah kemampuan untuk menyelaraskan diri sesuai dengan kondisi diri dan tuntutan dari lingkungan sekitar terhadap segala kebutuhan diri maupun lingkungan yang berkaitan dengan menanggapi segala macam konflik, kesulitan masalah hidup, frustasi, dan lain-lain. Penyesuaian sosial adalah bagian dari masalah penyesuaian diri. Adapun yang dimaksud dengan penyesuaian sosial adalah suatu proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial atau penyesuaian sosial antar hubungan manusia. Melalui penyesuaian sosial, manusia memperoleh pemuasan kebutuhan-kebutuhan. Di samping itu, penyesuaian sosial dibutuhkan oleh setiap individu dengan segala ciri kemanusiaannya. Tidak ada manusia yang mampu hidup sebagai manusia tanpa manusia lain. Dengan kata lain, terdapat ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kita masuk pada karakteristik penyesuaian diri. Menurut Schneider, penyesuaian diri dapat ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari ekspresi emosi yang berlebihan, merugikan atau kurang mampu mengontrol diri. Yang kedua, terhindar dari mekanisme psikologis. Yang ketiga, terhindar dari perasaan frustasi, kecewa karena suatu kegagalan. Yang keempat, memiliki pertimbangan dan pengarahan diri yang rasional. Yang kelima, mampu belajar untuk mengembangkan kualitas dirinya. Yang keenam, mampu memanfaatkan pengalaman masa lalu. Yang ketujuh, bersikap objektif dan realistis sehingga mampu menghadapi kenyataan hidup yang dihadapi secara wajar. Menurut Schneider dan Yusuf, respon-respon penyesuaian diri adalah sebagai berikut.
Yang pertama, reaksi bertahan. Kedua, reaksi menyerang. Ketiga, reaksi melarikan diri dari kenyataan. Yang keempat, penyesuaian diri yang patologis. Yang kelima, tingkah laku antisosial, kecanduan dan ketergantungan alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang ketujuh, penyimpangan seksual dan AIDS. Adapun karakteristik penyesuaian sosial yang sehat menurut Fahmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketenangan jiwa. Yang kedua, kemampuan sosial. Yang ketiga, gejala jasmani. Karakteristik penyesuaian sosial yang sehat menurut Fahmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan jiwa. Yang kedua, kemampuan bekerja. Yang ketiga, gejala jasmani. Keempat, memiliki konsep diri yang positif. Yang kelima, menerima diri dan orang lain. 6. Membuat tujuan-tujuan hidup yang realistik. Yang ketujuh, memiliki kontrol dan tanggung jawab yang tinggi. 8. Mampu membuat hubungan didasarkan saling mempercayai. 9. Kesanggupan berkorban dan memberikan pelayanan terhadap orang lain. 10. Perasaan bahagia. Sementara karakteristik penyesuaian sosial yang tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, agresif atau perilaku antisosial. Yang kedua, kesombongan. Ketiga, kecemburuan sosial. Yang keempat, rendahnya keterampilan sosial. Masuk pada faktor-faktor penyesuaian diri. Menurut Schneider, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan fisik. Yang kedua, kematangan, perkembangan dan kematangan. Yang ketiga, keadaan psikologis. Yang keempat, keadaan lingkungan, tingkat religiulitas dan kebudayaan. Pertama, keadaan fisik. Keadaan fisik merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, sebab keadaan sistem-sistem tubuh yang baik merupakan terciptanya penyesuaian diri yang baik. Yang kedua, perkembangan dan kematangan. Bentuk-bentuk penyesuaian diri berbeda pada setiap tahap. Hal tersebut bukan hanya proses pembelajaran semata, melainkan karena individu menjadi lebih tenang, kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. Kemudian keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat merupakan syarat bagi terciptanya penyesuaian diri yang baik sehingga dapat dilakukan, bahwa adanya frustasi dan kecemasan dan cara mental akan dapat melatar belakangi adanya hambatan dalam penyesuaian diri. Keadaan mental yang baik akan mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan hubungan dengan dorongan internal maupun tuntutan lingkungannya. Kemudian keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang baik, damai, tentram, dan aman, penuh penerimaan dan pengertian, serta mampu memberikan perlindungan kepada anggota-anggota, merupakan lingkungan yang akan memperlancar proses penyesuaian diri. Kemudian tingkat religiusitas dan kebudayaan. Religiusitas merupakan faktor yang memberikan suasana psikologis yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lainnya. Yang keempat, permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Mapiare mengemukakan hal-hal penting dalam pengembangan remaja. Di antaranya sebagai berikut. Masa remaja adalah masa kritis bagi pembentukan kepribadiannya. Kritis disebabkan karena sikap, kebiasaan dan pola perilaku sedang dimapankan dan ada atau tidak adanya kemapanan itu menjadi penentu apakah remaja yang bersangkutan dapat menjadi dewasa dalam artian memiliki keutuhan atau tidak. Penerimaan dan penghargaan secara baik,
orang-orang sekitar terhadap diri remaja, mendasari adanya pribadi yang sehat, citra diri positif, dan adanya rasa percaya diri remaja. Demikian pula pribadi sehat, citra diri positif, dan rasa percaya diri yang mantap bagi remaja menimbulkan pandangan positif terhadap masyarakat sehingga remaja lebih berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kemampuan mengenal diri sendiri disertai dengan adanya usaha memperoleh citra diri yang stabil, mencegah timbulnya tingkah laku yang over, kompensasi ataupun proyeksi, sekaligus dapat menanamkan moral positif terhadap diri remaja. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai program bimbingan dan konseling pribadi sosial untuk penyesuaian diri siswa. Bimbingan konseling pribadi adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya dengan memperhatikan keunikan karakteristik individu untuk mencapai pribadi yang utuh dan seimbang, sejahtera hidup dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama di berbagai lingkungan. Bimbingan dan konseling pribadi sosial merupakan salah satu bidang layanan bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling pribadi sosial merupakan layanan yang mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh konseling. Depdiknas mengemukakan tujuan bimbingan dan konseling pribadi sosial bagi siswa dan konseli pada umumnya sebagai berikut. Pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun pada masyarakat pada umumnya. Kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan serta mampu merespon secara positif sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang keempat, memiliki pemahaman diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis. Kelima, memiliki sikap respek terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ketujuh, memiliki kemampuan untuk memilih secara sehat. Yang kedelapan, bersikap respek terhadap orang lain, menghargai dan menghormati orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. 9. Memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. Selanjutnya, memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, dan silaturahmi dengan hubungan dengan manusia. Selanjutnya, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik, baik bersifat internal maupun orang lain. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Adapun menurut ASCA, The American School Counseling Association, program bimbingan dan konseling pribadi sosial diarahkan untuk menyediakan fondasi
pertumbuhan dan perkembangan pribadi, dan sosial konseli di sekolah, dan masa dewasanya di masa depan. Terdapat 3 standar utama A, B, dan C yang ingin dicapai melalui program layanan, bimbingan, dan konseling pribadi sosial, yaitu: pertama, standar A, konseli memiliki suatu kemampuan, sikap-sikap, dan keterampilan interpersonal untuk membantu mereka memahami dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Standar A terdiri dari 2 aspek, yaitu memiliki pengetahuan tentang diri sendiri dan memiliki pengetahuan interpersonal. Pengetahuan tentang diri sendiri memiliki indikator-indikator sebagai berikut. 1. Mengembangkan sikap positif dan keunikan terhadap diri sendiri. 2. Mengidentifikasi sikap, nilai, dan kepercayaan. 3. Mempelajari proses pencapaian tujuan. 4. Memahami perubahan sebagai pertumbuhan dan perkembangan. 5. Mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan. 6. Membedakan antara perilaku konstruktif dan destruktif. 7. Mengenal keterbatasan, kelebihan, dan kebutuhan pribadi. 8. Memahami kebutuhan untuk meningkatkan kontrol diri dan cara mempraktikannya. 9. Mendemonstrasikan perilaku kooperatif dalam kelompok. 10. Mengidentifikasi aset kekuatan pribadi. 11. Mengidentifikasikan dan mendiskusikan perubahan pribadi dan peran-peran sosial. 12. Mengidentifikasi dan mengenal perubahan peran-peran keluarga. Aspek memiliki keterampilan interpersonal memiliki indikator-indikator sebagai berikut. 1. Memahami orang baik dan bertanggung jawab. 2. Menghargai pandangan orang lain. 3. Mengenal, menerima, menghargai, dan mengapresiasi perbedaan individu. 4. Mengenal, menerima, dan mengapresiasi keberagaman etnis dan budaya. 5. Mengenal dan menghargai keberagaman konfigurasi dalam keluarga. 6. Menggunakan keterampilan komunikasi efektif. 7. Mengetahui komunikasi dalam berbicara, mendengarkan, dan perilaku nonverbal. 8. Mempelajari cara menjalin dan menjaga pertemanan. Standar B, konseli dapat membuat keputusan, menentukan tujuan, dan bertindak untuk mencapai tujuan tersebut. Standar B ini terdiri atas aspek menerapkan pengetahuan tentang diri sendiri. Aspek ini terdiri dari indikator sebagai berikut. 1. Pembuatan menggunakan model pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. 2. Memahami konsekuensi dari pemilihan dan pembuatan keputusan. 3. Mengidentifikasi alternatif solusi untuk mengatasi masalah. 4. Mengembangkan keterampilan coping untuk mengatasi masalah. Mendemonstrasikan kapan, di mana, dan bagaimana memahaminya untuk mengatasi masalah dan membuat keputusan. 6. Mengetahui cara menggunakan keterampilan resolusi konflik. 7. Mendemonstrasikan respek dan mengapresiasi perbedaan individual dan kultural. 8. Memahami kapan tekanan kelompok sebaya mempengaruhi perbuatan keputusan. 9. Mengidentifikasi tujuan jangka pendek panjang. 10. Mengidentifikasi alternatif cara untuk mencapai tujuan. 11. Mengembangkan rencana tindakan untuk membuat dan mencapai tujuan secara realistik. Standar C, konseli dapat memahami keamanan dan keterampilan bertahan hidup.
Standar C ini terdiri atas aspek keterampilan keamanan pribadi. Aspek ini meliputi indikator-indikator sebagai berikut. 1. Mendemonstrasikan pengetahuan tentang informasi pribadi. 2. Mempelajari hubungan antara peran, peraturan dan keamanan individual yang baik. 3. Mempelajari perbedaan kontak fisik yang konstruktif dan destruktif. 4. Mendemonstrasikan kemampuan untuk mengulangi keterbatasan kelebihan privasi pribadi. 5. Mengidentifikasi sumber daya manusia di sekolah, masyarakat dan saling membantu dengan sesama. 6. Menerapkan keterampilan memecahkan masalah dengan pembuatan keputusan secara efektif. 7. Menangani cara menanggulangi tekanan teman sebaya. 8. Mempelajari cara menangani stres dan konflik. 9. Mempelajari keterampilan coping untuk mengelola peristiwa hidup. Adapun 4 pola hubungan sosial yang tidak tepat menurut Subino dan Suherlan adalah sebagai berikut. Pertama, tergantung pada orang lain, yaitu orang yang selalu ingin dicintai, tidak berani mengkritik dan tidak mau dikritik. Kedua, mendominasi orang lain, yaitu perbuatan yang ingin menguasai orang lain agar semua tunduk menuruti segala sesuatu yang dikehendakinya. Ketiga, menyingkirkan orang lain, yaitu orang yang akan menghindari atau tidak senang untuk bergaul dengan orang lain, atau juga dingin saja di antara orang banyak. 4. Selalu menentang orang lain, yaitu orang yang berprinsip menerima pengawasan dan perintah orang lain, berarti kekalahan dan merendahkan harga diri. Adapun layanan bimbingan dan konseling menurut Nur Hisan dan Yusuf adalah sebagai berikut. 1. Komitmen hidup beragama. 2. Pemahaman sifat dan kemampuan diri. 3. Bakat dan minat. 4. Konsep diri. 5. Kemampuan mengatasi masalah-masalah pribadi seperti stres, frustasi, dan konflik pribadi. Mengacu pada ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling pribadi, sebagaimana yang telah dikemukakan, meningkatkan tingkat penyesuaian diri siswa, maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh konselor adalah sebagai berikut. 1. Belum mampu membebaskan diri dari perasaan dan perilaku kekanak-kanakan. Kedua, belum mampu menghormati orang tua dan orang lain secara ikhlas. 3. Masih kurang mampu menghadapi atau mengatasi situasi frustasi secara positif. 4. Kurang motivasi untuk mempelajari agama. 5. Kurang berdisiplin. 6. Kurang mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. 7. Kurang merasa bangga dengan keadaan diri sendiri. 8. Merasa rendah diri. Demikian penjelasan saya mengenai bimbingan dan konseling untuk penyesuaian diri siswa. Jika ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.